Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini kelompok kami, kelompok 9, akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kerja kelompok kami, yaitu tentang penyelesaian sengketa internasional terkait pencemaran Laut Timur akibat tumpahan minyak antara Indonesia dan Australia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang juga mendapat tugas tentang subbabnya tersendiri. Yang pertama ada saya, R. Ramadhan Jaka Wicaksana, tim 160, yang kedua ada Muhammad Rifki Atala, NIM 163, yang ketiga ada Faisal, NIM 164, yang keempat ada Gamal Dipa Dinar Nurensa, dengan NIM 165, yang kelima ada Muhammad Fahrul Fahrudin, dan NIM 166, dan yang terakhir Dona Boreta Heidi, dengan NIM 194. Oke. Pendahuluan dan latar belakang akan dibacakan oleh saya, R. Ramadhan Jaka Wicaksana, NIM 160. Pendahuluan dan latar belakang. Gambaran umum. Penyelesaian secara damai sengketa internasional ialah merupakan ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang. Alasan untuk menyelesaikan sengketa secara damai ini pada mulanya dicantumkan dalam satu konvensi mengenai penyelesaian sengketa secara damai yang ditangani di Den Haag tanggal 18 Oktober 1997, yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat 3 Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara yang diterima oleh Majelis Hukum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Regulasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai. Sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak sampai terganggu. Jadi, sengketa itu adalah salah satu hal yang wajar dan mungkin sering ada di dunia internasional gitu. Jadi, penyelesaian secara damai ini merupakan satu hal yang harus dijalankan oleh semua negara. Next. Latar belakang pembelian sengketa. Pada kasus tepatnya minyak dari anjungan sumber minyak Montana, tumpahan minyak mentah tersebut menyebar ke wilayah seluas 92 km persegi dan merusak di 13 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jadi tumpahan minyaknya itu kayak merusak tumpahan laut, rumput laut, terus perikanan di sana. Jadi ya kayak merusak laut Indonesia itu, kayak merusak sumber daya alam laut dari warga tersebut. Oleh karena itu kami memilih sengketa ini karena wilayah peran Indonesia adalah hal penting untuk dijaga oleh seluruh warga Indonesia dan tidak boleh dirusak oleh negara lain. Selain itu, sengketa laut Indonesia dengan Australia juga merupakan hal yang jarang terjadi jika dibandingkan dengan bagian utara Indonesia, seperti sengketa dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, atau China. Jadi ini menarik dibahas. Jadi seperti yang kita tahu kan di berita tuh sering banget hal itu sengketa di Laut Natuna, Laut Cina Selatan, di Malaysia. Jadi jarang gitu loh ya ada berita yang tentang Indonesia dengan Australia. Jadi ini masuk anti-mainstream dan menarik untuk dibahas. Next, akan dibacakan oleh teman saya. Kita akan mempresentasikan tentang gambaran singkat. Gambaran singkat. Sengketa ini itu awal mulanya terjadi pada tanggal 9 Agustus 2009. Sumber minyak Montara sendiri bersumber dari Montara Welded Platform di Blok West Atlas Laut Timur perairan Australia yang bocor dan menumpahkan minyak yang berjenis light crude oil. Tumpahan minyak ini nggak sampai di Australia saja, tetapi meluas hingga perairan Celak Timur yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Luas cemaran tumpahan minyak ini terletak di Blok Atlas Barat Laut, sekitar 75% yang masuk wilayah perairan Indonesia. Jadi yang menyebabkan sengketa ini juga menjadi sengketa Indonesia karena memasuki zona ekonomi eksekutif Indonesia atau ZEE. Tumpahan minyak Montara ini juga melanggar pasal 192
yang menyatakan bahwa setiap negara harus menjaga lingkungan laut. Pada pasal ini juga ditegaskan ekosistem laut itu wajib dijaga oleh negaranya masing-masing dan dilestarikan oleh setiap negara. Next. Saya Faisal NIM 164 akan mempresentasikan tentang kajian teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan di kajian teori. Kajian teori penyelesaian sengketa internasional, jalur politik, negosiasi. Pada umumnya negosiasi merupakan cara pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-saluran diplomatik pada konferensi-konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politis, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan apabila para pihak telah menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan. Meskipun penggunaan cara negosiasi dapat diwajibkan oleh suatu konvensi, sebagai contoh saya mengambil dari kasus ini, yaitu organisasi UNCLOS yang mewajibkan 59 negara peserta melibatkan pihak ketiga bila upaya negosiasi yang telah ditempuh sebelumnya mengalami kegagalan. Keharusan menggunakan negosiasi juga dapat diwajibkan oleh suatu putusan pengadilan seperti halnya dalam North Sea Continental Shelf Case. Dalam putusan pengadilan mewajibkan para pihak untuk melakukan negosiasi secara konsekuensi penetapan batasan landasan kontinen dengan negara tetangga terkait atau equitable principles. Nama saya adalah Gama Dwi Padina Nurensa. Di sini saya akan jelaskan tentang proses yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa NIM 165. Proses yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Nah, proses yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang langkah pertama yang dilakukan dalam sengketa Australia dan Indonesia adalah melalui negosiasi. Di mana dalam hal negosiasi, Indonesia meminta ganti rugi sebesar 22 triliun, namun hal ini ditolak Australia karena menurut Australia dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 lebih mengatur tentang tanggung jawab suatu negara, bukan perihal tentang ganti rugi. Maka dalam hal ini negosiasinya ditolak oleh Australia. Dan tanggung jawab penanganan yang dilakukan Australia adalah dibentuknya Australian Maritime Safety Agency, di mana dalam hal ini AMSA berhasil menuai hasil yang bagus, yaitu terdapat kekurangan minyak dalam kandungan air pada laut Indonesia, sehingga dalam hal ini untuk menjaga keberlangsungan AMSA dalam melakukan tugasnya dilakukanlah monitoring dengan membentuknya, yaitu dibentuk Technical Advisor Group atau TAG untuk memastikan program tersebut tepat, komprehensif, dan transparan. Next. Saya Muhammad Farud Farudin, NIM 166, ingin menjelaskan tentang kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan yang dicapai. Next. Indonesia dan Australia melakukan langkah pertamanya, yaitu dengan melakukan negosiasi. Hal ini didukung dari adanya beberapa Menteri Republik Indonesia melakukan koordinasi untuk menangani isu sementara guna menanggulangi keadaan darurat dari tumpahan minyak di laut, serta melakukan negosiasi tentang kompensasi yang mengajukan klaim sebesar senilai 140 triliun.
Hal ini atas dasar pengambilan sampel air yang telah ditelitinya. Tidak adanya hasil negosiasi tersebut, maka Indonesia dan Australia bersepakat melakukan draft MOU pada tanggal 28 Juni 2011. Mereka bersepakat melakukan MOU yang direncanakan untuk ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2011. Next. Saya Dona Bonita Haidi akan menjelaskan tentang penutup dan saran. Penutup. Next. Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Maka ialah tanggung jawab yang bersifat absolut atau mutlak. Karena negara Australia memberikan izin kepada perusahaan tersebut untuk melakukan pengeboran di wilayah ZEE negaranya, seperti tertera dalam UNCLOS pasal 139, yaitu negara yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatannya harus dikenakan ganti kerugian atas dampak yang merugikan negara tersebut, dan penanggulan keadaan darurat tumpahan minyak di laut yang diketuai Fendi Numbet untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap terhadap pencemaran laut maupun dampaknya. Selain itu, Timnas penanggulan keadaan darurat tersebut tentunya memiliki hak penuh sebagai perwakilan dari Indonesia untuk bernegosiasi maupun mengajukan gugatan kepada Australia. Next. Sarannya, pemerintah Indonesia hendak melakukan langkah-langkah yang tegas kepada Australia untuk melakukan pertanggungjawaban negara sesuai dengan UNCLOS 3 1982 agar pencemaran yang terjadi di Laut Timur dapat terselesaikan dengan cepat. Hendaknya melakukan penelitian serta melakukan pengambilan sampel langsung ke lapangan secara bersama-sama di tempat atau titik yang dirasa oleh kedua negara baik Indonesia maupun Australia mengalami pencemaran langsung atau terkena dampak dari pencemaran laut tersebut, dan untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap terhadap pencemaran laut maupun dampaknya. Selain itu, Timnas penanggulan keadaan darurat tersebut tentunya memiliki hak penuh sebagai perwakilan dari Indonesia untuk bernegosiasi maupun mengajukan gugatan. Next. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan dalam presentasi hari ini, mohon dimaafkan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.